warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diran Rizkansyah dengan NIM 60900125101 kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas UAS. Baik. Sebelum saya melanjutkannya, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenung sejenak. Cobalah pikirkan satu hal yang saudara syukuri hari ini. Bagaimana? Apakah membutuhkan waktu lama untuk menemukan jawabannya atau justru langsung terlintas di pikiran? Sebuah penelitian dari Harvard menemukan bahwa orang yang secara rutin mempraktikkan rasa syukur mengalami peningkatan kebahagiaan hingga 25% dibandingkan mereka yang tidak. 25% hanya dari satu kebiasaan sederhana, yaitu bersyukur. Dan juga kisah yang mengubah cara pandang. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah tentang benar-benar mengubah cara pandang saya mengenai rasa syukur. Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah SWT seluruh dosa beliau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, telah diampuni. Mari kita bayangkan, apabila kita mengetahui bahwa segala kesalahan kita telah diampuni, apakah kita masih akan bersusah payah beribadah? Namun, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau tetap melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya membengkak. Hingga suatu ketika, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberatkan dirimu seperti ini, padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?" Jawaban beliau menjadi renungan mendalam bagi saya hingga saat ini. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Mari kita renungkan kalimat tersebut. Bagi Rasulullah SAW, bersyukur bukanlah kewajiban yang muncul karena masih memiliki dosa. Bersyukur adalah sebuah pilihan, sebuah sikap hati, bukan sekedar reaksi atau kekurangan. Selanjutnya, 3 pesan utama. Pesan pertama yang dapat kita petik, rasa syukur akan mengundang tambahan nikmat. Dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, Allah SWT berfirman, yang artinya kurang lebih, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat." Dengan demikian, syukur bukan hanya sekedar ucapan terima kasih setelah menerima sesuatu. Syukur ibarat sebuah pintu yang apabila kita buka akan memudahkan nikmat berikutnya untuk hadir. Pesan kedua, dan hal ini cukup menarik karena rasa syukur ternyata bukan hanya persoalan keyakinan spiritual, melainkan juga telah dibuktikan secara ilmiah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Emmons dan McCullough pada tahun 2003 membagi partisipan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama diminta menuliskan 3 hal yang mereka syukuri setiap minggu. Sedangkan kelompok kedua tidak diberikan instruksi tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang menulis rasa syukur melaporkan tingkat kesejahteraan psikologis yang jauh lebih tinggi, kualitas tidur yang lebih baik, serta keluhan fisik yang lebih sedikit. Hal ini membuktikan bahwa rasa syukur bukan sekedar perasaan abstrak, melainkan sebuah kebiasaan yang apabila dilatih secara konsisten mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang. Pesan ketiga, dan hal ini seringkali terlupakan, bahwa rasa syukur tidak boleh hanya bersifat vertikal, yaitu kepada Allah semata, tetapi juga harus bersifat horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia." Oleh karena itu, apabila kita hanya pandai mengucapkan alhamdulillah, namun lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja keras, kepada rekan yang telah membantu, atau kepada dosen yang telah membimbing dengan sabar, maka rasa syukur kita belum sepenuhnya utuh. Nah, ini dia studi eksperimen Emmons dan McCullough dan Harvard Health Publishing. Yang pertama, Emmons dan McCullough menemukan kelompok yang menulis 3 hal disyukuri tiap minggu, melaporkan kesejahteraan lebih tinggi, tidur lebih baik, dan lebih sedikit keluhan fisik. Yang kedua, Harvard Health Publishing mencatat orang yang bersyukur cenderung lebih sehat, lebih optimis, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat.
Oleh karena itu, mulai malam ini, bukan besok, bukan pula minggu depan, melainkan malam ini juga, saya mengajak saudara sekalian untuk melakukan satu langkah sederhana. Sebelum tidur, tuliskanlah 3 hal yang saudara syukuri pada hari ini. Dapat dituliskan pada buku catatan maupun aplikasi pada telepon genggam. Lakukanlah hal ini selama 7 hari berturut-turut dan rasakanlah sendiri perbedaannya. Pada akhirnya, jadilah pribadi yang senantiasa bersyukur, bukan karena kehidupan kita selalu bercukupan, melainkan karena kita memilih untuk memandang segala sesuatu sebagai kecukupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.